Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas di kitab Minhajul Muslim pasal yang ke-14 yang berkaitan mengenai tentang bab wasilah atau tawassul. Ya. Jadi tawassul atau wasilah yang dianjurkan, yang dibenarkan di dalam syariat kita, di dalam syariat Islam adalah kita berwasilah menjadikan amal kebaikan kita itu sebagai perantara. Itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah, ya, mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah, dengan perantara. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan perantara. Apa perantaranya? Perantaranya adalah amal soleh. Perantaranya adalah sedekah kita. Perantaranya adalah tahmid kita, kita senantiasa memuji Allah. Tahlil kita, kita senantiasa mengucapkan dalam zikir kita la ilaha illallah. Ya, kemudian perantaranya adalah dengan tahmid, tahlil, takbir, ya, tasbih kita, ya, berzikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Ya, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini bisa menjadi wasilah, perantara. Ya, jadi amal kebaikan yang kita lakukan itulah yang disebut dengan tawassul tadi. Perantara kita untuk dekat kepada Allah dengan cara berzakat, menunaikan ibadah umroh, haji, jihad, salat, puasa Ramadan. Itu semua wasilah. Itu semua wasilah dan perantara agar bagaimana seseorang itu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu anjuran Allah. Dan wasilah seperti inilah yang dianjurkan dan diperintahkan. Sebagaimana yang sudah kita kisahkan, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, ada kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Terjebak sebuah bongkahan batu yang besar sehingga tidak memungkinkan mereka bertiga ini untuk keluar. Ya, maka masing-masing dari yang 3 ini, ya, mengingat-ingat dari amal soleh yang pernah mereka lakukan yang sudah kita kisahkan, ya. Kemudian yang pertama sudah menyebutkan kisah amal soleh mereka, lalu terbuka batu itu, tapi belum memungkinkan mereka untuk keluar bertiga. Kemudian yang kedua menyebutkan amal soleh yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Terbuka batu itu sedikit demi sedikit melebar, akan tetapi belum keluar, belum bisa untuk keluar bertiga. Kemudian yang terakhir menyebutkan amal soleh yang paling ikhlas, dia ceritakan di dalam gua itu, ya Allah, jika memang ini adalah amal yang paling soleh, aku ikhlas melakukannya, engkau anggap ini sebagai kebaikan, sehingga dengan amal soleh ini, ya, Allah bukakan, ya, dari ketiga amal soleh ini Allah bukakan bongkahan batu yang menutupi gua sehingga terhalang mereka untuk keluar. Allah buka dan mereka lolos dari jebakan itu. Nah, inilah yang disebut dengan wasilah tadi. Ya. Adapun wasilah atau tawassul yang dilarang di dalam agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nah, ini kita sebutkan kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, ada orang-orang soleh di zaman mereka yang bertakwa kepada Allah, menjaga kesolehannya, menjaga dirinya, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Nuh itu disebutkan, ya, wa qalu la tadharunna waddau, si wadda, wala suwa'a, namanya si suwa', wala yaghutha, si yaghuth, ya, wa ya'uq, namanya ya'uq, wa nasra, dan ada nasra. Nah, orang-orang soleh ini ketika meninggal, nah, maka dengan kaum Nabi Nuh ini, karena dia meninggal, ya, untuk apa kita berdoa kepada Allah? Langsung aja nih dengan perantara nih, sehingga mereka datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang soleh ini, bahasanya mencari berkah,
ya, datang ke kuburan, minta kepada ini wasilah kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian agar, ya kan bagi pemahaman mereka, orang yang sudah meninggal, orang soleh ini arwahnya di sisi Allah. Nah, sehingga ketika mereka meminta, ya biar cepat nih orang soleh ini sudah meninggal, biar cepat minta sama Allah. Akhirnya dibisikin oleh syaitan, ya sudah, buat saja patungnya. Nah, akhirnya dibuatlah patung-patung orang-orang soleh. Dan ini kisah nyata, diceritakan dalam kisah dalam Al-Quran. Ada patung orang soleh namanya Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Dibuat patungnya, kemudian kata iblis, ya jangan ditaruh di tempat sembarangan, ya harus di tempat khusus. Akhirnya mereka apa? Minta kepada patung itu agar patung orang soleh ini yang dia langsung minta kepada Allah, dan inilah kesyirikan terjadi. Jadi perantara wasilahnya, tawassulnya dengan cara yang salah. Nah, inilah yang tidak dibenarkan. Awalnya memang mereka niatnya minta kepada Allah melalui patung, tapi lama-kelamaan minta ke patung. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir Quraisy saat itu di Makkah itu, patung Latta, patung Uzza. Ketika ditegur oleh para sahabat, "Mengapa kalian nyembah patung ini?" "Tidaklah kami menyembah patung ini kecuali untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kan Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah patung ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Zulfa, dia jadi perantara, dan ini tercela. Nah, jadi tercela. Maka ini perantara, wasilah yang tidak dibenarkan. Awalnya cari berkah nih, misalnya ada pohon-pohon beringin yang banyak ya kan gitu dulu para sahabat di zaman-zaman jahiliyah, ada pohon beringin yang punya ranting-ranting, ditaruh senjata-senjata mereka di atas ranting itu, ya. Kemudian diceritakan bahwa di situ mereka menganggap bahwa ketika ranting pohon beringin ini nanti akan bisa memenangkan mereka dalam peperangan, ya. Terus seperti itu, akhirnya datang salah seorang sahabat, Sauban, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat." "Ya Rasulullah, buatkan kami juga pohon beringin, ya biar supaya seperti mereka nih." Ya, karena pada saat itu sahabat ini baru-baru masuk Islam nih, ya, jadi agak kuno lah, jadi pemikirannya masih kejahilian gitu, masih ada rasa-rasa kebodohan. Ya. Marah Rasulullah, "Allahu Akbar, engkau meminta agar kita punya pohon beringin sampai seperti orang itu?" Inilah yang dikatakan oleh umat Nabi Musa dulu. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatlah kepada kami itu Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Tuhannya mereka pada zaman Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya, sementara orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa yang hendak dibebaskan itu, ya, mereka minta Tuhan. Nah, ini adalah salah satu perkataan yang kufur. Nah, kemudian ini ada kaitannya juga. Kita masuk ke pasal ke-15 di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu wali Allah dan karomahnya, wali syaitan dan tipu dayanya. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang kalimat wali, ya, apa yang terbetik dan di benak kita, terpikirkan, ya, wali. Ya, kalau seseorang, ya, masyarakat mungkin pada umumnya ada suatu keanehan atau orang yang melakukan perbuatan yang nyeleneh, atau mungkin orang-orang melakukan suatu kebiasaan yang aneh, maka kita sematkan, oh ini wali, ya, seperti itu, ya. Oh ya, orang yang sakti, nah seperti itu, ya, wali, bisa terbang, jalan di atas air, oh ini wali nih, seperti itu. Jadi kita lihat definisi wali, ya, definisi wali ini secara bahasa, ya, disebutkan di berbagai kitab-kitab tauhid. Wali ini definisinya adalah lawan kata dari aduun, lawan kata dari musuh Allah. Jadi artinya apa? Wali ini orang yang mendekat, ya, sama dengan tawassul tadi. Kalau tawassul ini dia tidak selamanya konotasi maknanya itu negatif. Tidak selamanya tawassul ini mengandung kesyirikan. Ya, tawassul yang kesyirikan tadi yang kita sebut sampai buat patung, menyembah, ya, menyembah kepada, ya, mungkin menyembah kepada selain Allah gitu. Nah, kalau wali ini juga tidak konotasi maknanya itu negatif, enggak. Kita lihat definisinya. Wali definisinya adalah aduun, lawan kata dari musuh Allah. Artinya orang yang mendekati Allah
atau orang yang menolong agama Allah, itu definisi wali. Ya, atau orang yang didekati Allah atau orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu definisi wali secara bahasa ya, secara etimologi. Kalau kita lihat definisi wali secara terminologi atau secara istilah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Kepada mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dan janji-janji Allah. Nah, itu definisi wali secara istilah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya, seperti itu. Nah, jadi ya, di sini kita membahas mengenai tentang bahwa wali itu padanannya seperti karomah. Kalau nabi memiliki mukjizat, kalau wali punya karomah. Itu kan ada bahasanya itu extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Ada dua. Yang pertama mukjizat. Ya, yang pertama mukjizat. Mukjizat ini apa definisinya? Definisi dari mukjizat itu dari kata al-ajzu. Al-ajzu ini maknanya adalah kelemahan atau ketidakmampuan. Itu makna mukjizat secara bahasa. Nanti akan kita sebutkan apa kaitannya dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Begitu. Secara istilah makna mukjizat adalah kejadian yang luar biasa. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kepada para nabi untuk apa? Untuk meyakini orang-orang kafir bahwasannya ini adalah nabi. Gitu. Allah berikan mukjizatnya kepada nabi, kejadian yang luar biasa. Seperti itu. Ya, jadi mukjizat ini dia ada dua. Ada itu mukjizat yang indrawi. Ya, mukjizat indrawi atau mukjizat hissiyah. Ada dia mukjizat yang maknawi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, mukjizat indrawi seperti Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan. Ya, kemudian mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika dia masih bayi. Kemudian ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mampu ya itu membelah lautan, membelah bulan, mohon maaf. Nah, itu. Jadi mukjizat secara umum mukjizat ini tidak bisa diupayakan. Ya, artinya tidak bisa dilatih. Mukjizat ini bukan skill, bukan keterampilan yang kita bisa latihan untuk mendapatkan mukjizat, dan ini khusus untuk para nabi. Itu mukjizat. Ya, kalau kita nggak bisa berenang, kemudian kita latihan, tiba-tiba kita bisa berenang. Nah, berarti ini bukan mukjizat, karena ingat mukjizat ini hanya diberikan hanya kepada para nabi, dan itu dia bukan skill, bukan upaya, bukan keterampilan yang butuh latihan. Dan juga kita harus mengerti bahwa mukjizat juga tidak bisa turun temurun. Artinya tidak bisa ya, nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, Nabi Isa nggak bisa memberikan kepada keturunannya mukjizat. Ya, kemudian Nabi Musa nggak bisa memberikan kepada keturunannya mukjizat. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memberikan kepada anaknya Fatimah, ya, istrinya mungkin yang paling dekat, ya, anaknya Ibrahim, ya nggak bisa, ya, kecuali satu mungkin, ya, ada mukjizat yang diberikan ya kepada anaknya Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim pun juga mendapatkan mukjizat, ya, ketika dibakar oleh orang-orang kafir pada saat itu, kemudian tubuhnya merasa dingin, tidak terbakar, dan ini adalah mukjizat Ibrahim. Dan Allah berikan mukjizat kepada anaknya. Ya, dua anak Nabi Ibrahim siapa? Siapa, Pak? Ismail. Ya, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dan kedua putra Nabi Ibrahim ini diberikan mukjizat oleh Allah bukan karena bapaknya Nabi,
Tapi karena kedua putra Nabi Ibrahim ini adalah juga utusan Allah. Jadi mukjizat itu nggak bisa turun temurun, dan dia mukjizat itu eksklusif, ya artinya sekali saja, nggak bisa diulang-ulang. Kan kita tahu nih, dulu ada orang kafir Quraisy ingin mendebat Rasulullah. Orang kafir Quraisy itu gitu dia. Kalau ada yang nggak cocok dengan pemahaman mereka, pemahaman jahiliyah mereka, dia lihat, oh ini baru nih, langsung dia tentang, gitu, langsung dia lawan, langsung dia frontal, langsung dia ingin melawan, mempermalukan Rasulullah di hadapan orang. Itu yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il dan teman-temannya, seperti itu. Jadi itu yang kita katakan berkali-kali, jangan kita berharap hidup di zaman Rasulullah. Nggak enak ya hidup di akhir zaman nggak bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang dapat menjamin kita ketika kita hidup bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba ada orang buta huruf, bukan dari orang terpandang, bukan pejabat, ngaku Nabi, percaya nggak kira-kira? Maka kalau kita di posisi itu, kita jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Nah gitu. Jadi prinsip kita itu seperti itu. Jadi ada orang, aku tuh kenapa seperti ini? Coba aku dulu dihidupkan di zaman Nabi, udah menjadi para sahabat aku, jadi tabiin, masuk surga. Ya, siapa yang dapat menjamin? Ya, bahkan orang pembesar Quraisy saja yang nampak di depan mata, jangankan itu, paman Rasul saja, ini keponakannya ini, ya, yang sudah jelas tapi tidak mengakui. Karena apa? Ingin menjaga image-nya sebagai orang terpandang di kalangan pembesar Quraisy. Ya, walaupun dalam hatinya dia meyakini ini adalah utusan Allah, tapi karena nggak enak nih dengan kaumnya, segan nanti dibilang ini, dibilang itu, dibilang berkhianat, diledekin, dibilang udah mulai pengikutnya mutammam. Mutammam ini adalah penyihir, kan Nabi Muhammad disebut penyihir. Akhirnya apa? Sampai mati dia tidak beriman kepada Rasulullah, dan Rasulullah menangis ketika Abu Thalib meninggal. Ya, ketika Rasulullah menangis, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu orang kafir Quraisy ini ingin menentang Rasulullah, mendebatnya di depan umum, dipanggil ya Muhammad, disebutkan bukan Muhammad, mutammam, penyihir, sini dulu. Kalau memang kau Nabiullah, tunjukkan kebesaranmu kepada kami. Tunjukkan kebesaranmu kepada kami. Nanti kalau kamu sudah menunjukkan kebesaranmu, kami beriman. Nah, orang-orang kafir itu selalu gitu dia. Ya, kami beriman. Padahal tujuan mereka bukan untuk beriman, hanya sekedar iseng aja. Ya, kalau memang kamu ini Nabiullah, coba tunjukkan biar kami beriman. Apa yang engkau inginkan? Maka orang kafir Quraisy ini mengatakan, coba kau belah bulan gitu. Kan aneh-aneh aja nih. Sama permintaan kaumnya Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh, ya Nabiullah, kalau engkau memang Nabi, coba kau belah itu gunung, keluarkan unta dari gunung gitu. Ya udah dibuatlah sama Nabi Soleh, dibelah gunung itu kan, keluar unta. Ya akhirnya beriman nggak? Nggak beriman juga. Cuma hanya sekedar iseng-iseng nanya aja, mau mendebat aja. Ya karena ini orang baru nih, baru datang, ajarannya baru nih, nggak sesuai dengan tradisi jahiliyah kami dulu nih gitu. Tiba-tiba udah ngajarin ini, ngajarin sholat, tiba-tiba udah dan yang lain-lain lah seperti itu. Ya, maka disebutkan dalam surat Asy-Syams, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Itu kan kisah tentang Nabi Saleh. Akhirnya mereka membunuh unta itu dan tidak beriman. Nah, Nabi Muhammad juga gitu. Ini kan sesuatu yang aneh, yang nggak masuk di akal. Artinya mereka meminta, kalau memang Nabi Muhammad ini seorang Nabi, tunjukkan mukjizatmu. Akhirnya apa? Subhanallah, atas kuasa Allah, Allah berikan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membelah bulan. Dan ini bukan cerita fiksi. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, juz 27 surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum faqalu kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hari kiamat itu akan terjadi, ya, kemudian bulan itu terbelah, ya. Kemudian orang-orang kafir itu ketika melihat mukjizat Allah itu dia mengatakan ini sihir, ya, dan mereka berdusta, mendustakannya, tidak mempercayainya. Jadi pada saat itu Rasulullah disebutkan oleh para ulama dengan jarinya dibelahnya bulan, dan
itu pada malam bulan purnama. Di bulan-bulan Hijriah itu tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan Hijriah itu bulan purnama, nampak jelas bulan itu. Maka di bulan purnama itu, di tengah-tengah bulan itu kita dianjurkan untuk puasa Ayyamul Bid namanya. 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah itu biasanya ada puasa Ayyamul Bid. Jadi posisi ini saat itu, ya ini diceritakan dalam sejarah, bukan hanya cerita dongeng ya. Jadi yang disangka ini cerita dongeng bisa kita temukan. Ya. Dibelah bulan purnama, dibelahlah. Akhirnya bulan itu terbelah sehingga belahan satunya ke gunung, belahan satunya ke gunung yang lain. Terbelah seperti ini. Itu dengan mukjizat tangan Nabi Muhammad SAW dan disaksikan oleh kafir Quraisy. Beriman nggak mereka setelah itu? Enggak. Apa kata orang itu? Oh, sihir nih, penyihir nih. Ini tukang sihir nih. Ya, kemudian mereka carilah ada kafilah-kafilah dagang yang datang dari kota Madinah ke Makkah. Ya. Coba kalian tanya sama kafilah dagang yang dari Madinah itu. Jangan-jangan hanya sekitar sini saja nih yang lihat bulan terbelah. Coba tanya sama orang yang datang itu. Akhirnya ditanya sama orang pendatang dari kafilah dagang dari Madinah. Ditanya, apakah kalian tadi hari kemarin itu pernah melihat bulan terbelah? Kemudian mereka mengatakan, iya. Ya, kami melihat bulan itu terbelah. Kemudian orang kafir Quraisy ini beriman nggak? Enggak beriman juga. Ya. Itulah Allah tunjukkan mukjizat kepada para nabi untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran kalau ini Nabiullah. Nah, jadi orang-orang kafir itu gemar berdebat dia. Ya, dan dilayani, itulah yang disebut dengan mukjizat. Kenapa disebut ajz, lemah, ketidakmampuan? Yang dimaksud lemah atau ketidakmampuan ini orang yang menantang Nabi. Ya, kemudian Nabi tunjukkan, akhirnya orang itu bungkam, nggak bisa ngelawan. Ya, akhirnya orang itu bungkam, nggak bisa melawan. Seperti itu. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ya, dengan Raja Namrud. Tuhanku bisa menghidupkan, mematikan, kata Ibrahim. Kata Raja Namrud, aku pun bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Cobalah. Didatangkanlah dua orang. Yang satu dipenggal lehernya mati, yang satu dibiarkan hidup. Nah, ini hidup. Yang ini satu lagi mati. Kan logikanya seperti itu. Oh, iya juga nih ya. Datang Nabi Ibrahim apa? Tuhanku bisa mendatangkan siang dan malam. Lalu apa? Bungkamlah orang-orang kafir, fabuhitalladzi kafar, terdiam luar biasa. Nah, itu Raja Namrud. Nah, jadi itulah mukjizat itu membuat orang itu lemah. Artinya kelemahan, ketidakmampuan mereka untuk apa yang mereka tantang dari kalimat mukjizat itu. Nah, seperti itu jadi. Jadi itu mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Nah, sekarang kita masuk kepada karomah. Apa sih yang dimaksud dengan karomah itu? Karomah ini maknanya adalah satu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh. Ya, ingat, bukan kepada nabi. Kepada orang-orang yang soleh. Kepada nabi, mukjizat. Tapi kalau kepada orang yang soleh, kepada wali maksudnya. Itu yang kita bahas tadi. Yang kita bahas mengenai tentang wali. Siapa wali itu? Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang menjaga perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Sehingga kalau kita tiba-tiba melihat dia mampu ini, ya, maka tidak serta-merta kita melihat, oh ada orang bisa kebal, segala macam, ditusuk segala macam. Nah, tunggu dulu, kita lihat dulu nih, ketakwaannya, kesalehannya. Bagaimana dia menjaga perintah Allah, bagaimana dalam muamalahnya, kita lihat dulu. Jadi bukan serta-merta kita tidak meyakini, tidak. Ya, karena nanti kita akan ada tolak ukurnya. Tolak ukur dalam memahami siapa yang disebut dengan wali. Jadi karomah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh selain Nabi. Mana contohnya, Ustaz? Contohnya kita lihat ada Maryam. Maryam itu bukan Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi, ya tidak mengutus seorang Nabi itu perempuan. Maryam itu menjaga kesolehannya. Orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya dan yang lain-lain. Ya, sehingga kan itu disebutkan dalam surat Maryam, dalam surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Karena kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah, ya, dia orang yang beriman kepada Allah, maka tiba-tiba dia hamil tanpa ayah, hamil tanpa suami. Ya, itu nanti dipitnah oleh orang-orang Yahudi bahwa Maryam berzina dengan Yusuf Nazaret, ya, difitnah.
Ya, ini kita orang Islam memahami bahwa Maryam ini wanita suci dan dia hamil dengan Allah yang meniupkan ruh. Fanafakhna fihi min ruhina. Ditiupkan ruh sehingga dia bisa hamil. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu karomah namanya. Karena Maryam bukan nabi, itu karomah. Karena Maryam adalah wanita yang taat. Ya, wanita yang bahkan Maryam sendiri heran kenapa dia bisa hamil. Kan tuh Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Kok bisa aku ini hamil ya Allah sementara laki-laki belum ada menyentuhku. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, qala kadzalikillahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Ya, jadi nggak ada nih istilahnya zaman sekarang mungkin kan kalau ada wanita perempuan tiba-tiba dia hamil nggak ada suaminya, ada ya mungkin posisinya saat itu nggak ada suaminya. Kan pernah dapat video viral dulu kan Pak, ada di Cianjur atau di mana gitu di daerah Bekasi, ada seorang wanita yang tinggal di pedalaman, dia hamil ya, dan dia hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya. Oh, kalau orang nggak tahu ilmu, karomah nih, wali ini segala macam ya, dan tidak pernah diberikan sebelum atau setelah itu ya. Jadi cuma Maryam saja yang dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita-wanita sekarang ada juga gitu yang hamil tanpa ada laki-lakinya. Ya, artinya nggak ada di tempat itu laki-lakinya, nggak ada suaminya gitu. Ya kita lihat dulu ini perempuannya gimana. Misalnya dia nggak nutup aurat, sholat juga enggak. Ya kemudian dia pergi pagi pulangnya subuh, lari sana lari sini, masuk angin. Nah itu, ya kan? Nah seperti itu sehingga dia bisa hamil. Jadi jangan kita mudah, karena wali ini nggak bisa mengklaim, oh ini saya nih wali, atau kita mengangkat Pak Tris ini wali nih, tiap hari ke masjid semangatnya luar biasa. Nggak bisa diangkat. Wali itu wewenang Allah. Allah yang mengangkat wali. Ya tolak ukur dari wali ini adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Begitu pula dengan salah seorang sahabat yang bernama Usaid ya bin Hudayr. Ketika dia baca Quran, kemudian tiba-tiba turun malaikat. Ya, jadi bukan wahyu ya. Wahyu itu inqata'at bimauti Rasulillah. Wahyu itu terputus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ketika Usaid bin Hudayr ini membaca Al-Quran, tiba-tiba turun ya malaikat. Nah, jadi Usaid bin Hudayr ini disebut wali Allah, dan ketika dia berjalan dengan Rasulullah, dia memiliki cambuk. Ya, cambuk berjalan dengan Rasulullah. Tiba-tiba di ujung cambuknya itu ada lampu untuk menerangi jalan. Karena di zaman Rasulullah payah, nggak ada lampu-lampu yang kayak sekarang kita ini gelap gitu ya. Ibarat kalau kita mau ke kebun itu kan, ya, ada lampu gitu. Nah itu disebut karomah. Ini sahabat bukan nabi. Allah berikan cahaya di ujung cambuknya itu, padahal dia jalan bersama Rasulullah. Allah berikan karomah kepada Usaid bin Hudayr dengan ketakwaannya, dengan keimanannya dan yang lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi kalau Patris punya cucu umurnya 2-3 tahun, jalan malam-malam pakai sendal kecil kan, pijak berlampu, nah, itu bukan karomah namanya Pak kan. Itu sendal lampu gitu ya. Ya bukan karomah. Gitu. Jadi kita semua pada tahu lah. Nah, jadi itu yang kedua. Ya, jadi ada mukjizat, ada karomah. Jadi tahu Pak perbedaannya Pak, mukjizat kepada nabi, karomah kepada wali Allah. Ya wali. Ya, jadi definisi walinya adalah orang yang dekat. Jadi jangan heran ketika ada orang yang dia taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak dia, penghambaannya kepada Allah, iltizam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada makanannya sedikit, tiba-tiba bisa jadi banyak, dan dia bisa jadi kenyang. Nah gitu. Tapi kita lihat ketakwaannya. Tapi kalau ya kita nggak sebut nama gitu, misalnya kalau ada sesuatu yang dia mungkin mampu ini dan segala macam, tapi kita lihat secara penampilan zahir atau apa kita tahulah. Nah ini bukan wali Allah. Bisa jadi kan disebutkan tuh di dalam kitab tauhid, idza ra'aita man yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma, jika engkau melihat orang terbang berjalan di atas air, maka jangan kau serta-merta katakan oh itu wali. Ya, kita lihat dulu kehidupannya. Ya, kita lihat dulu kehidupannya. Ya, saya itu punya kakek, Pak. Kakek saya itu kalau di Minang ini ada namanya Mantari Candu, dan dikabarkanlah masyarakat Maninjau Sumatera Barat, bukan kakek kontan saya, maksudnya buyut saya, kakek ibu saya.
Itu sholat subuhnya itu kata orang sholat subuhnya di masjid, itu nanti zuhurnya dia di Makkah, gitu kan? Nanti asarnya balik lagi dia ke masjid. Ya, artinya ya saya nggak pernah ketemu, ya hanya dengar cerita-cerita. Benar nggak itu? Jawaban saya, wallahu alam. Karena kita belum pernah melihat nih gimana, gitu. Bukannya kita bukan mengklaim, oh ini orang yang bertakwa. Apalagi kita bisa menjustifikasi, oh saya ini bisa menilai ini bertakwa, beriman enggak. Itu hanya penilaian Allah. Tapi secara manusia menghukumi seseorang dari zahirnya, betul nggak Pak? Kita melihat orang tuh dari zahirnya, dia nampaknya soleh ya sudah. Kalau misalnya batinnya bermasalah, antara urusan dia dengan Allah. Nah seperti itu. Jadi yang ketiga ada namanya sihir. Nah sihir ini bukan dari Allah. Ya sihir ini bukan dari Allah. Ini bantuan jin kafir. Ya untuk menyakiti. Kan disebutkan dalam surat Al-Jin juz 29, kanu rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sebagian manusia itu berkolaborasi, bekerja sama dengan jin-jin kafir. Ya maka bertambah sesatlah mereka. Nah, bertambahlah kesesatan mereka. Ya kemudian bertambah berdosa mereka. Itu karena mempelajari sihir, mengajarkan sihir, ini dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis ini termasuk as-sab'ul mubiqat. Ya masuk dari dosa besar. Ya, jadi mempelajari sihir itu termasuk bagian dari, dan sihir ini bisa dipelajari, bisa diulang-ulang. Ya, coba kita mau pelajari sihir, gampang. Pelajari sihir, datang aja ke tempat-tempat apa gitu, kemudian kita bertapa. Ya ini mudah-mudahan bisa dipotong kalau mau apa. Saya juga pernah dulu Pak. Ya, jadi ketika di Jawa Timur itu Pak, di Ponorogo itu, ya. Ponorogo itu sempat belajar sihir juga itu. Saya masuk dalam ikut SH. SH itu setia hati yang terate, bukan yang winongo. Nah, kita belajar sini bela diri, ada namanya mori dan segala macam sihir. Kita sampai meditasi itu, saya sampai bisa merasakan terbang gitu, menatap satu Ya, kemudian nanti ada mantra-mantra khusus gitu kan. Ya, akhirnya saya keluar dan tidak melanjutkan itu lagi. Ya, saya yakin ini mungkin bagian dari sihir, karena ada mantra-mantra khusus dan kita seperti dibantu gitu dengan jin, seperti itu. Ya, jadi di antara mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah bagian yang mendapatkan bagian dari suatu dosa-dosa besar. Ya, lalu apa definisi dari wali? Disebutkan dalam kitab ini, seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah, yang dia dipilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hidup mereka hanya untuk taat kepada Allah. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintainya dan dianugerahi karomah. Ya, jadi nggak kelihatan nih. Seorang wali itu mungkin nggak kelihatan. Kayak Maryam kan nggak kelihatan, tersembunyi. Nggak kelihatan dia tuh punya kemampuan luar biasa. Nggak kelihatan. Ya, jadi wali ini, kewalian ini dia sifat yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi nggak bisa kita klaim, oh saya ini wali, atau kita mengangkat seseorang, kamu wali, ya, atau yang mengangkat seorang jadi wali itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walau kita melihat secara zahirnya dia bagus, masya Allah, kemudian tiba-tiba kita lihat dia berjalan di atas angin, berjalan cepat, ya dia bisa berpindah sat gitu kan. Ya, dia kita tahu, masya Allah, iltizam dengan sunnah, berarti ini adalah kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu wali. Ya, dan saya belum pernah mendengar di zaman sekarang ada yang bisa seperti itu gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian karomah yang paling agung yang Allah berikan kepada seseorang adalah istiqomah. Jadi kalau ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa membanyakkan makanan yang sedikit, itu semuanya jauh di bawah istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itulah yang dia mendapatkan karomah. Ya, secara itu itulah wali yang sesungguhnya. Karena istiqomah ini yang paling berat di dalam agama kita, Pak. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita berjamaah sholat 5 waktu di masjid, istiqomah kita di rumah baca Quran, istiqomah kita bersedekah, istiqomah kita
mengajak orang kepada kebaikan. Nah itu nggak mudah, Pak. Ke masjid saja mungkin ya agak susah gitu. Ya, mungkin ada futur-futuran, nanti sajalah seperti itu. Ya, nanti saja gitu. Jadi keistiqomahan itulah yang disebut dengan karomah yang paling agung. Ya, karomah yang paling agung. Jadi kalau ada orang yang memiliki satu ilmu tertentu, jangan langsung percaya dan langsung kita klaim itu wali. Tapi lihat dulu apakah dia orang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, ya ada orang yang kebal, ya yang ini, ya bisa jadi ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan dan dia terkena tipu daya. Gitu. Jadi kita tolak ukurnya adalah beriman. Tolak ukurnya adalah dia bertakwa, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak dia sebagai hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masa iya, misalnya ada orang yang dia anti terhadap semua, dibacok nggak tembus. Siapa yang mampu mengalahkan ketakwaan seseorang, keimanan dibandingkan Rasulullah? Artinya Rasulullah mengatakan inni atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kita lihat Rasulullah di perang Uhud, siapa yang paling bertakwa? Jadi ada orang yang kalau misalnya dia kebal, dibacok, anti gitu, nggak bisa gitu. Nah, ini ilmu kebal ini sebenarnya dari mana? Apakah ini bantuan jin, syaitan, atau bagaimana? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa, yang paling beriman, ketika perang Uhud, ya patah rahangnya, berserakan giginya, hancur mukanya sehingga tidak dikenali. Ya kalau kita lihat di film-film itu kan ada ketika para sahabat itu mencari aina Rasulullah. Jadi ketika wajah Rasulullah itu dipenuhi dengan darah sehingga tidak dikenali ini masih hidup atau enggak ini. Sehingga diisukanlah Rasulullah wafat. Tufiya Rasulullah di perang Uhud nih. Ya kemudian nanti dibawa oleh para sahabat, akhirnya Rasulullah masih hidup. Nah itu Rasulullah, orang yang paling bertakwa, patah rahangnya, giginya hancur, ya. Panutan kita tuh. Nah, bagaimana kita bisa mengklaim ada seseorang yang mungkin ya dia anti bahkan Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dulu. Artinya Rasulullah yang kita anggap orang yang dijaga oleh Allah, dia kayak gitu, bagaimana kita? Siapa kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kejadian indrawi atau karomah yang didapat oleh sebagian orang, ya maka yang paling tinggi adalah istiqomah. Ya, disebutkan di dalam ayat, ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mendapatkan karomah itu dia tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Ya, artinya apa? Ada seseorang yang dia nih nggak punya apa-apa misalnya, bingung dia besok mau makan apa. Nah itu udah kena tauhidnya itu. Ya, orang yang disebut wali yang mendapatkan karomah itu apa kata Allah? Ya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan perbuatan haram. Karena manusia ini dominan itu kepada syahwat. Syahwat mengerjakan perbuatan haram. Ya kalau ada orang yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan haram, nah berarti itu dia sedang mendapatkan karomah dari Allah walaupun nggak kelihatan. Jadi definisi karomah itu tidak kejadian luar biasa atau apa, itu iya, cuman yang paling tinggi dari itu adalah istiqomah. Dan ketika Allah menolong kita, misalnya kita mau ada sesuatu yang kita dapati, nggak ada orang nih, oh nih kita ambil, itu bukan bagian dari kita, ini uang miliaran nih misalnya nih di tengah hutan. Ya, ini permisalan aja Pak, nggak mungkin aja di tengah hutan ditaruh orang duit miliaran siapa gitu kan. Kiri kanan atas bawah belakang nggak ada yang punya, kita butuh nih sama uang, kita ambil. Nah ketika kita menolak itu, tandanya Allah masih di dalam diri kita bahwa kita ini ya dijaga oleh Allah, tidak melakukan perbuatan haram. Ya. Ketika seseorang itu tidak memiliki apa-apa, waduh besok mau makan apa ya? Ya uang udah nggak ada lagi, itu udah kena tauhidnya itu. Ya, sehingga ketika orang tidak bersyukur dengan seperti ini, ya itu dia nekat, ya mungkin melakukan perbuatan haram, dia mencuri, dia mengambil yang bukan haknya, kemudian dia lakukan itu semua, ya subhanallah, ini perbuatan haram masuk ke dalam tubuh dia, ya
Maka apa? Kata salah seorang ulama, idza khalauta biribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatin ila tughyan fastahyi min nazaril ilah wa kullaha innal ladzi khalaqaz zalama yarad. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, yang benar-benar takut kepada Allah itu, ketika di tengah gelapnya malam, nggak ada orang lain yang melihat, cuma dia, tiba-tiba jiwa dia mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat. Nggak ada orang nih, gitu. Dia nggak tahu kita ngapain. Maka orang yang takut kepada Allah fastahyi min nazaril ilah, dan dia malu di dalam pandangan Allah karena CCTV Allah itu 24 jam, gitu. Wa kullaha innal ladzi khalaqaz zalama yarani. Maka katakan kepada jiwa kita, ya, artinya yang menciptakan gelapnya malam itu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi musibah terbesar itu bukan pada musibah fisik, gempa bumi, enggak. Musibah itu adalah musibah dalam agama, musibah dalam dalam akidah. Kan itu yang mengundang azab Allah. Terjadi minuman miras di mana-mana, perzinahan terjadi di mana-mana, ya, LGBT terjadi di mana-mana. Kemudian tiba-tiba Allah turunkan, itulah musibah. Kenapa? Ya karena mereka tidak mampu menahan syahwatnya. Ya, karena manusia itu memiliki syahwat yang luar biasa, cinta kepada harta. Nggak ada manusia di sini, bahkan saya sendiri nggak suka sama harta. Nggak, semua kita suka sama uang. Siapa yang nggak suka dengan uang? Kalau nggak suka sama uang, ke laut aja udah, nggak usah hidup. Ya, bahkan kita butuh dengan uang, gitu. Apa Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr? Yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta uang itu dengan cinta yang berlebihan. Ya. Sehingga Allah mengatakan, fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah uji dia, ya Allah uji dia dengan kesendirian, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya, dengan disempitkan hartanya, kemudian dia mengatakan, Tuhanku menghinakan aku. Sudah rajin sholat Pak Ustadz, sudah rajin sedekah, sudah rajin sholat jamaah, tapi Allah kok nggak beri sama saya kok susah, gitu. Kenapa hidup saya susah? Sebenarnya bukan susah, karena setiap manusia hidup itu sudah ditakar oleh Allah rezekinya. Nggak ada orang miskin di dunia ini sebenarnya, tidak. Ya, sudah ditakar oleh Allah. Ya udah, kita jalani saja takdir kita. Gitu. Jadi kalau orang sudah memahami takdirnya, ya udah, kalau harta saya cuma terkumpul, saya umur 40 tahun cuma 2 juta yang saya miliki, ya udah. Ya nggak perlu kita harus ngejar 200 juta. Ini yang sudah, tapi kita tetap berusaha. Jangan di rumah, ya, santai, ngopi, pos. Mau ngapain? Santailah, kan rezeki nanti diturunkan oleh Allah. Enggak, kita bekerja. Kita berusaha, tapi berapa yang kita dapatkan itu sudah ditakar dan menjadi takdir Allah. Nah, ketika seseorang bersyukur, ya, kalau orang-orang nggak bersyukur, dapat dia sedikit, ya. Maka ini perlu juga, istri itu dia mendominasi suami. Biasanya seperti itu. Istri mendominasi suami. Berapa banyak suami-suami jadi koruptor, ya, mengambil penghasilan suaminya 2 juta. Bawa pulang dari tempat kantor kerja, ya bang kok cuma 2 juta, kreatif dikit lah bang, katanya. Ini mau beli susu anak, pampers anak, kayak mana ini? 5 juta lah bang. Akhirnya suaminya jadi jambret, suami jadi pencopet, main judi dengan berkedok, trading, murah banget, nah gitu kan. Akhirnya apa? Jadi mencuri, seperti itu. Jadi sebenarnya kita mensyukuri saja apa yang kita miliki, insya Allah itu dicukupkan. Ya. Jadi itulah ketika seseorang dihindari oleh Allah dari melakukan perbuatan haram dan dia istiqomah di dalam mengerjakan perintah Allah, itu wali. Ya, tapi walaupun nggak kita katakan, oh ini wali nih, enggak. Jangan ada yang mengatakan, oh ya Ustadz ini ya karena dia jadi imam aja di sini, gitu. Kalau nggak jadi imam sakit perut juga itu, nggak ke masjid juga atau ada keperluan lain, gitu. Jadi wali ini nggak bisa diklaim saya wali atau kita angkat seseorang itu jadi wali, enggak. Tapi itu hak prerogatif Allah, wewenang Allah. Ya, selagi kita melihat seorang beriman, bertakwa kepada Allah, istiqomah, berarti dia mendapatkan karomah. Allah hindarkan, ada kesempatan untuk mengambil yang bukan milik kita misalnya. Kemudian Allah larang kita, ya, terbetik dalam diri kita untuk tidak mengambil yang haram, berarti kita mendapatkan karomah. Itu aja sebetulnya.
Ya, jadi kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita benar-benar merasakan karomah itu di dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Jadi kita harus bisa mengetahui antara mukjizat, karomah, kemudian sihir. Ya, jadi jangan serta-merta melihat seseorang yang mampu ini kita anggap dia sebagai wali, enggak. Kita lihat dulu. Kita lihat kalau memang secara dia sudah termasuk orang-orang yang apa, nah mungkin kita bisa percaya, enggak apa-apa gitu. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.